Melalui rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Malang, Senin 27 Juni 2022, DPRD Kota Malang telah menyetujui dan menyepakati adanya rancangan peraturan daerah atau Ranperda mengenai retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang mewakili Wali Kota Malang telah melakukan pengambilan keputusan melalui penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang. Namun sebelum adanya kesepakatan terkait retribusi PBG, masing-masing perwakilan dari 6 fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat akhirnya. Kesepakatan paripurna ditandai dengan penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika. Dari ke-6 fraksi DPRD Kota Malang, disampaikan bahwa dengan adanya Ranperda PBG harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta memberikan kemudahan pada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Rapat paripurna juga diwarnai dengan desakan dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia atau fraksi gabungan agar pemerintah Kota Malang tetap fokus dalam menangani maraknya bangunan liar sehingga bisa mendongkrak PAD juga sebagai filter bagi bangunan liar yang kondisinya makin mengkhawatirkan. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah kota untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan penerapan perda retribusi PBG secara intensif. Dikarenakan perlunya penjelasan secara detail berdasarkan pemahaman dan substansi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika menyampaikan bahwa Ranperda PBG sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Malang, terutama untuk para pelaku properti. Pasalnya, kepastian hukum yang tertera sudah jelas. 6 fraksi lewat musyawarah mufakat, tentu saja lewat perdebatan di Pansus, kami sudah menyepakati untuk memberikan persetujuan terkait dengan Ranperda PBG, persetujuan bangunan gedung. Ini memang sudah sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Malang, terutama untuk pelaku-pelaku properti, karena ini kepastian hukumnya sudah jelas. Kita harapkan dengan Ranperda ini menjadi perda, langsung Pak Wali kita minta untuk segera membuat perwalnya, sehingga kepastian hukum terkait dengan izin mendirikan persetujuan mendirikan bangunan itu segera terjadi di Kota Malang, dan kita mengharapkan ada tertib administrasi, kemudian ada kemudahan-kemudahan, dan yang terpenting adalah adanya tidak ada biaya mahal atau biaya lebih di luar biaya resmi, karena semua nanti akan lewat sistem online, ya. Imade berharap dengan adanya Ranperda PBG yang akan menjadi peraturan daerah ini, Wali Kota Malang segera mengeluarkan perwal dengan waktu maksimal 1 bulan untuk menyelesaikannya. Untuk proses penyusunan perwal tidak membutuhkan waktu yang lama, karena Ranperda sendiri merupakan amanat dari undang-undang yang di atasnya, sehingga tidak semua Ranperda izin mendirikan bangunan atau IMB dirubah total oleh Pansus dan kembali menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Disinggung terkait besaran retribusi, Imade menambahkan akan diatur lebih teknis di dalam perwalnya, agar bisa seimbang guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun jika nantinya perwal tidak sesuai, akan dilakukan evaluasi dan perbaikan. Nanti akan kita kerja terutama di perwalnya, ya. Di perwal akan kita perdalam lagi. Nanti Komisi C dan Komisi B akan kita minta, karena ini kaitannya dengan retribusi yang ada dengan Komisi B, dan kemudian terkait dengan bangunannya Komisi C yang akan kita untuk mengawasi dengan ketat, karena ini masih transisi, masih awal. Kalau awalnya sudah bagus, saya rasa ke depannya pasti akan bagus. Sebenarnya ini hanya penyesuaian. Kita kurang lebih 1,5 bulan menyelesaikan ini. Tidak semua Ranperda tentang IMB itu dirubah total. Hanya beberapa menyesuaikan dengan undang-undang di atasnya, terutama dengan Cipta Tenaga Kerja dan undang-undang tentang Omnibus Law. Nah, ini yang harus menjadi satu, karena apa? Karena kalau ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya juga tidak bisa. Nanti di perwalnya, ya saya rasa lebih murah jatuhnya, ya, karena pusat tarifnya. Dan kemarin setelah dihitung beberapa masyarakat yang memakai sistem online, jauh lebih
rendah biayanya dibanding dengan yang selama ini sudah berjalan. Ya. Karena ini retribusi, semua sudah ada tarif-tarif resmi ditentukan di situ. Nanti di perwalnya lebih dikuatkan lagi. Ya, karena di perda yang kita susun tidak ada menyangkut tentang itu. Karena apa? Di perwal itu dia lebih kepada teknis, jumlah teknisnya ada di perwalnya. Nah, nanti kalau perwalnya tidak sesuai, sewaktu-waktu bisa kita evaluasi dan kita perbaiki. Kita harapkan masyarakat mengikuti dulu, jika ada kesulitan sampaikan ke kami, karena kami bertanggung jawab mengesahkan perda ini. Tentu saja perdanya bagus, tapi perwalnya tidak mendukung juga tidak ada artinya. Kita ingin perda dan perwalnya seimbang, tujuannya adalah memudahkan semua urusan masyarakat. Nah, perda RT RW kita sampai sekarang ini, kaitannya dengan itu kan, perda RT RW kita masih menunggu persetujuan dari Kementerian PUPR, ya, karena kita belum bisa memenuhi RTH, ruang terbuka hijau, dan lahan pertanian ketahanan pangan yang tidak boleh dibangun, itu masih menjadi tarik ulur, karena kalau kita memakai aturan dari Kementerian PUPR, Malang akan sulit untuk memenuhi. Karena apa? Banyak lahan pertanian kita yang sudah dikuasai oleh swasta, oleh pengembang-pengembang. Sehingga tidak mungkin kita tidak mengeluarkan izinnya, tapi di satu sisi itu sudah menjadi lahan pengembang. Ya, sudah dalam set plan. Nah, ini yang kita tidak inginkan terjadi di masyarakat, sehingga Pak Wali masih melakukan lobby-lobby. Malang ini masuk dalam kategori kota metropolitan seperti Surabaya, bukan lagi kota kota pertanian, pesawahan. Sehingga kalau sesuai dengan aturan itu yang harus dipenuhi akan kesulitan saya rasa. Kalau kabupaten sama Batu saya rasa tidak ada masalah, tapi Kota Malang pasti akan kesulitan. Ya. DPRD Kota Malang juga siap menjadi tempat aduan masyarakat yang mengalami kesulitan, karena DPRD bertanggung jawab atas pengesahan perda mengenai PBG tersebut. Sementara itu, untuk PBG yang sejalan dengan perda terkait rencana tata ruang wilayah Kota Malang, saat ini pihak DPRD masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Pasalnya saat ini Kota Malang masih belum bisa memenuhi ruang terbuka hijau RTH. Dijumpai setelah mengesahkan rancangan PBG, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan secara teknis bahwa dalam mengajukan izin mendirikan bangunan dilakukan secara online, di mana pemohon dapat mengajukan izin mendirikan bangunan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung atau SIMBG. Sebagaimana kita ketahui bahwa perda ini terbit akibat ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 16 Tahun 2021. Sehingga pada intinya perda ini untuk menyesuaikan peraturan yang ada di atasnya. Yang berikutnya bahwa perda ini juga untuk meningkatkan layanan pada masyarakat, khususnya kaitan dengan izin mendirikan bangunan atau yang dulu IMB. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi semuanya by online, ya, digital. Makanya pakai SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Persetujuan Bangunan, seperti itu. Nah, upaya-upaya ini sekali lagi untuk menguatkan kembali bahwa kita memang betul-betul ingin meningkatkan layanan dan presisi terhadap perizinan yang diberikan sesuai dengan masyarakat yang mengajukan izin. Semuanya online, jadi disiapkan dulu persyaratannya oleh masyarakat, semuanya nanti lewat. Dan ini pasti akan berdampak pada percepatan pembangunan di Malang. Karena apa? Karena perdanya sudah alhamdulillah selesai. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan ini berdampak pada kegiatan-kegiatan yang lain termasuk masalah ekonomi. Pihaknya berharap dengan adanya ranperda yang telah disetujui kali ini dapat meningkatkan layanan dan presisi terhadap perizinan yang diberikan sesuai dengan masyarakat yang mengajukan izin. Selain itu, akan berdampak pada percepatan pembangunan di Kota Malang. Dari Kota Malang, Tim Liputan Gajayana TV melaporkan.